Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita bersama-sama dikumpulkan kembali di tempat yang mulia, dikumpulkan di tempat yang berkah, yakni tempat sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi indallahi masajidaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Demikian juga alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan satu di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai hambanya, yakni ibadah yang agung yang pula diperintahkan dan dianjurkan oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah tulabul ilm, ibadah menuntut ilmu agama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama itu wajib, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap muslim, bagi setiap hamba yang mengikrarkan dirinya seorang muslim, baik muslim maupun muslimah. Maka terpanggil dengan hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini, ibu-ibu sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka
untuk thalabul ilmi, maka bagi mereka banyak sekali keistimewaan. Di antaranya yang beliau sampaikan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kaum muslimin mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka pula mempelajari di antara mereka, mempelajari kitab Allah tersebut. Maka kata beliau, illa nazalat alaihim musakinah, keistimewaan bagi mereka, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, akan Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di hati-hati mereka. Akan diturunkan ketenangan di hati-hati mereka. Dan inilah ibu-ibu sekalian hakikat satu ibadah ini, yaitu thalabul ilm, majelis ilm. Itu akan membuat ketenangan di hati-hati kaum muslimin. Karena di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka timbul ketenangan dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang kedua, keistimewaan bagi mereka yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya. Rahmat itu artinya apa ya ibu-ibu sekalian? Rahmat itu artinya kasih sayang. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun ibu-ibu sekalian. Untuk siapa? Untuk mereka yang duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Allah sekaligus mereka mempelajarinya. Dan ini sungguh keistimewaan yang luar biasa ibu-ibu sekalian. Karena ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala menaungi seorang hamba, maka insya Allah sang hamba ini termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ibu-ibu sekalian yang hobi, yang gemar bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu. Ya. Jadi bukan bermajelis selainnya. Mungkin sering kita bermajelis ibu-ibu sekalian ya, sering ngumpul-ngumpul. Mungkin ibu-ibu kalau siang panas biasanya ingin apa ibu? Ingin rujakan. Berkumpul teman-temannya di WhatsApp. Ayo rujak. Ada yang mau 5-6 orang. Nah itu bermajelis juga. Kalau tujuannya untuk silaturahmi, ya, kemudian dengan ya acara rujakan atau pakai apa saja, tanpa dibubui dengan yang lain, insya Allah menjadi pahala. Namun jika berkumpulnya ibu-ibu menjadi majelis yang awalnya dari rujakan menjadi ghibah, nah ini justru bukan mendatangkan rahmat,
namun mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Ibu bisa hitung berapa ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini. Mungkin jumlahnya bisa dihitung dengan jari, Bu ya. 15, 16, 20, 30, atau mungkin bahkan kurang dari itu. Namun yakinlah ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk duduk bersama kita. Wa haffathumul malaikah, para malaikat ikut duduk mengitari orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan keistimewaan yang keempat bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, nama-nama mereka kelak di hari kiamat akan dipamerkan di depan makhluknya yang dekat, yaitu mereka para malaikat. Dipamerkan nama-namanya, ibu fulan, ibu fulana, ibu fulana, ibu fulana, ya, hamba-hambaku yang mereka gemar duduk di majelis ilmu. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di antara 4 keistimewaan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah libur berapa bulan nih, Bu? Ya. 4 bulan apa 3 bulan apa 2 bulan, Bu? Ini materinya sedikit lupa nih. Namun seingat saya ibu ya, kalau memang salah nanti bisa dibalik, tidak mengapa. Insya Allah kita masuk di bab ke-10. Di bab ke-10, ya. Bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab menyembelih binatang untuk selain Allah, ya. Bab ma jaa fi dzabhi yang mana ibu? Bab 9. Oh masa berarti 9 belum ya? Sampai bab 8, bab 9 belum ya? Baik. Bab ke-9. Bab mengenai mengharap berkah dari Ibu ya. Ini kemarin baru ingat-ingat, ternyata memang bab 9 Ibu ya. Baik, bab mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Baik ibu-ibu sekalian rahimakumullah, di sini beliau membawakan beberapa dalil, di antaranya adalah surat An-Najm ayat 19 sampai 23.
Ya. Ini bab yang judulnya adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Itu bab mengharapkan keberkahan dari pepohonan, bebatuan, wa nahwihima, atau yang sejenis dari keduanya. Beliau membawakan dalil surah An-Najm ayat 19 sampai 23 dan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Namun sebelumnya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita ingin mengetahui tentang makna barokah terlebih dahulu. Ya, meminta barokah terlebih, makna dari barokah tersendiri. Sering kita mengucapkan kalimat berkah. Bahkan sering kita mendoakan saudara-saudara kita itu dengan doa agar diberi keberkahan. Apa sebenarnya keberkahan? Apa arti barokah itu ibu sekalian? Barokah maknanya adalah al-barakatu hiya al-kasratul khair au ziyadatul khair. Yang dinamakan dengan keberkahan itu adalah banyaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Ya, bertambahnya kebaikan. Sebagaimana kita mungkin sering mendengar, jika kita memasuki bulan Ramadan, kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Apa maksud bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi? Bulan yang penuh dengan kebaikan, atau bulan yang penuh atau mendatangkan banyak kebaikan, ziyadatul khair atau kasratul khair. Maka jika melihat judul yang ini, bab mengharapkan keberkahan kepada pepohonan, batu dan sejenisnya, maksudnya adalah mengharapkan kebaikan dari pohon, batu dan sejenisnya. Ya, mengharapkan kebaikan dari pohon, batu dan sejenisnya. Artinya mengambil kebaikan, mengambil faidah. Namun yang dimaksud mengambil keberkahan atau mengambil kebaikan di sini adalah agar sang pohon atau sang batu ini memberikan pertolongan buat yang memintanya. Maka pembahasan ini sebenarnya sangat luas ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Namun ketahuilah bahwa keberkahan ibu-ibu sekalian adalah merupakan perkara yang dicintai, bahkan yang dicari-cari. Karena memang kebaikan tentu semua orang itu mencari. Siapa yang tidak menginginkan kebaikan? Semua orang menginginkan kebaikan. Maka masalah keberkahan ibu-ibu sekalian adalah perkara yang dicintai dan dicari-cari. Akan tetapi sayangnya ibu-ibu sekalian,
cara mencari mereka untuk mendapatkan keberkahan tersebut itu dengan cara-cara yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas di sini maksudnya adalah keluar dari jalur aturan syariat ini. Bahkan tidak sedikit bagi mereka yang menginginkan kebaikan atau keberkahan, ya, itu dilakukan dengan berlebihan, sehingga sekali lagi dia keluar dari jalur syariat. Bahkan yang mereka cari, ibu sekalian, itu bukan dari sumber keberkahan. Jadi karena begitu semangatnya untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, yang mereka lakukan itu sampai melampaui batas, berlebih-lebihan, maka sampai-sampai mereka mencari keberkahan tersebut bukan dari sumbernya. Maka tidak sedikit ibu-ibu sekalian rahimakumullah, apa yang mereka cari dengan sikap berlebihan dan melampaui batas tersebut, mereka sadar atau tidak sadar, mereka terjerumus dalam praktik-praktik kesyirikan. Dan ini biasanya dikarenakan karena kejahilan atau kebodohan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, di bab ini subhanallah, itu mengindikasikan bahwa mencari keberkahan itu ternyata begitu penting. Dan harus diketahui bagaimana cara mencari keberkahan itu sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh syariat kita. Dan kita harus mengetahui bagaimana praktek yang tidak disyariatkan, yang dilarang, kita pun harus tahu. Karena kita lihat ibu-ibu sekalian tadi sampaikan, banyak orang tujuannya katanya baik, ingin mendapatkan keberkahan, namun cara mereka itu salah. Dilakukan dengan cara-cara yang berbau kesyirikan, kemudian juga mencari keberkahan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan cara yang bid'ah. Di antara cara-cara yang tidak disyariatkan ibu-ibu sekalian, ini saking semangatnya mereka ingin mendapatkan keberkahan, sampai-sampai banyak di antara kaum muslimin itu rela untuk mengadakan perjalanan yang lama, yang jauh, bahkan tidak sedikit biaya yang dikeluarkannya. Ada nggak, Bu, yang sampai membiayai dirinya untuk, ya, dengan harapan dia ingin mendapatkan keberkahan di suatu tempat, dia rela untuk mengeluarkan biaya yang begitu besar, bahkan berhari-hari, safar yang begitu jauh, ya, yang dianggap mungkin di sana itu ada sumber keberkahan, di sini, dengan kejahilan mereka, dengan kebodohan mereka, bahkan mereka dibodohin juga, ya. Dikatakan di sana itu kita bisa meminta berkah, di sana ada, ya, kita katakan misalkan kuburan atau pohon atau batu dan sejenisnya, itu mendatangkan keberkahan. Subhanallah, Maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka lakukan menginap, ya, atau berdiam diri di sana.
berdiam diri di kuburan, mengusap-usap kuburan dengan dalih mereka mencari keberkahan. Bahkan ada juga yang sengaja mengambil tanahnya dari kuburan tersebut untuk apa? Untuk apa ibu? Banyak. Untuk penglaris, untuk obat. Dan praktek-praktek yang lain tentu kita sudah banyak mengetahuinya ibu-ibu sekalian. Maka kita ajak ibu-ibu sekalian agar mudah memahami permasalahan yang terkaitan dengan mencari barokah. Maka minimal kita akan bahas yang pertama, tadi kita sudah singgung, yakni masalah makna dari berkah sendiri. Apa tadi ibu? Apa arti barokah? Kasratul khair au ziyadatul khair. Ini yang pertama. Jadi jangan membahas sesuatu hal ketika kita belum memahami. Dari tadi kita mengucapkan berkah, 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 namun tidak paham. Jadi barokah sebagaimana ini disampaikan dalam Mu'jam Muqayyis, ya, ini disampaikan oleh orang ulama yang dikatakan barokal ba'iru yabruku burukan. Onta barokah, yaitu onta yang menderem. Menderem tahu nggak ibu? Duduk dan menetap. Ya. Atau dikatakan juga al-birkatu shibhu haudin yuhfaru fil ard. Al-birkah. Al-birkah itu artinya apa? Danau. Danau ibu ya. Al-birkah itu danau. Maka disebutkan ini al-birkatu shibhu haud. Birkah itu semacam danau. Yuhfaru fil ard, yang digali di bumi karena airnya menetap, sehingga disebut barokah. Arti bahasanya itu tadi sebenarnya menetap atau bertambah. Oleh karena itu berkah itu artinya bertambahnya kebaikan atau menetapnya kebaikan, atau banyaknya atau bertambahnya kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, permasalahan yang kedua ibu-ibu sekalian, kita harus pahami bahwa keberkahan itu seluruhnya di tangan siapa? Bahwa keberkahan itu seluruhnya di tangan Allah. Ini pemahaman yang kedua. Seluruh kebaikan, keberkahan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki keberkahan dan kebaikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkau lah wahai Allah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Dan kebaikan ibu-ibu sekalian diantaranya adalah berupa kenikmatan. Kebaikan itu diantaranya termasuk di dalamnya adalah kenikmatan. Nah, kenikmatan itu berasal dari siapa ibu-ibu sekalian?
dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 53. An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat bagian dari kebaikan. Maka nikmat semua itu yang datang kepada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 73. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Maka ibu-ibu sekalian, jika seluruh kebaikan atau keberkahan yang kita bahas di pagi hari ini, kenikmatan berupa karunia atau anugerah di dunia dan di akhirat kepada semua hambanya, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan atau kebaikan, tetapnya kebaikan, banyaknya bertambahnya kebaikan tersebut juga semua berasal dari siapa? Dari Allah. Nah, ini pemahaman kedua yang harus kita ketahui. Kebaikan itu, keberkahan itu milik Allah semata. Maka tetapnya kebaikan, banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud 48, "Qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakati alaik." Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu. Jadi selamatnya Nuh dan pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ada banjir apa? Banjir bandang, ya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada mereka, Nuh dan para sahabatnya, para pengikutnya yang beriman. Dan keselamatan itu, kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang perlu diketahui oleh kita ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, nah kita rinci Bu ya. Setelah kita mengetahui makna dari al-barakah, kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa semua keberkahan atau kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjut yang ketiga yang kita perlu pahami ibu sekalian, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan atau memberikan kebaikan kepada makhluknya yang apa Bu? Yang dipilih, yang dikehendaki. Sekali lagi, pemahaman kita yang ketiga adalah ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keberkahan kepada hambanya, maka niscaya hamba yang diberikan keberkahan itu adalah hamba yang dipilih. Jadi tidak semua hamba atau tidak semua makhluk itu diberikan keberkahan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dalam surat Al-Qasas ayat 68.
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtaru, dan memilihnya, maka nalahumul khiyarah, maka sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Semua itu yang menentukan siapa ibu-ibu sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini, wa rabbuka yakhluqu, Allah esa dalam penciptaannya. Satu-satunya yang menciptakan makhluk Allah itu ya Allah. Maka jika Allah esa dalam penciptaannya, maka Allah esa dalam memilihnya. Jadi tidak ada yang berhak yang menentukan atau memilihnya, kecuali itu sudah menjadi keputusan dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibu-ibu sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan pilihan dari makhluknya. Menafikan pilihan dari makhluknya. Jadi misalkan ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu kita ingin mendapatkan kebaikan, bahkan memaksakan diri, sampai tadi disebutkan, sampai perjalanan yang begitu jauh, berhari-hari, menginap, biaya besar, ingin mendapatkan keberkahan. Namun jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, tidak memilihnya, dia menjadi orang yang diberkahi, apakah sanggup dia mendatangkan keberkahan tersebut? Tidak. Tidak ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Dan nah, ini garis bawah ibu. Dan hanya Allah yang lebih tahu tentang makhluknya, dan siapa saja di antara makhluknya yang pantas dipilih olehnya untuk mendapatkan keberkahan. Hanya Allah yang berhak dan yang mengetahui siapa saja dari makhluknya yang pantas untuk dipilih untuk mendapatkan keberkahan. Ini disebutkan oleh beliau, seorang ulama besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Maka makhluk yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberkahi ibu sekalian, baik makhluknya berupa makhluk-makhluk yang berupa zat, berupa tempat, berupa waktu. Ini kan semuanya makhluk ibu ya, betul tidak ibu? Zat ya bentuknya adalah manusia, ya, manusia bentuknya zat, apalagi ya pokoknya bentuknya zat, atau bentuknya tempat. Nah, tempat itu kan tempat itu adalah makhluk Allah juga. Begitu juga bentuknya waktu. Semua itu akan diberikan keberkahan jika dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dipilih, maka tidak memberikan keberkahan. Apalagi memberikan keberkahan kepada orang lain. Apalagi memberikan keberkahan kepada makhluk lainnya. Itu tidak akan sanggup kecuali Allah telah memilihnya. Baik, kita lihat di surat As-Saffat ibu. Di surat As-Saffat ayat 112 sampai 113. Ibu kalau ada Al-Quran bisa dibuka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyarnahu bi ishaqa wa nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaqa
wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang soleh. Ishak itu putra siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi wa basyarnahu, maka kami Allah beri kabar gembira kepada mereka, kepada dia. Dianya itu siapa? Ibrahim. Akan datang ya Pak, bi Ishaq nabiyan, yaitu seorang kelahiran Ishak yang akan diangkat oleh Allah sebagai nabi dan termasuk orang yang soleh. Wa barakna alaihi, maka kata Allah apa? Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Maksudnya yang diberi keberkahan adalah Ibrahim dan Ishak alaihimussalam. Maka dalam ayat ini, ayat yang mulia ini Ibu sekalian, Allah memberikan keberkahan kepada siapa? Kepada Ibrahim dan kepada putranya Ishak alaihimussalam. Ini diantara dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada para nabi. Di antaranya nabi yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keberkahan adalah Ibrahim dan Ishak. Demikian juga dalam surah Maryam ayat 30 sampai 31. Ini sengaja saya detail Ibu ya. Nanti biar ada gambaran Ibu mengenai, kalau langsung baca yang ada di sini kemungkinan ya Ibu paham. Namun subhanallah, ini perincian yang disampaikan oleh ustadz kita sebenarnya. Dalam surat Maryam, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani, dan seterusnya. Berkata Isa alaihissalam, inni abdullah, sesungguhnya aku itu hamba Allah. Ataniyal kitab, dia Allah memberiku Alkitab, yaitu apa? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, masya Allah nih Bu, dan menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Ayat yang mulia ini pula ibu-ibu sekalian menunjukkan bahwa orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hamba yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dialah hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hamba-hamba yang dipilih mendapatkan keberkahan adalah para nabi. Ini dua contoh saja. Makhluk Allah yang lain yang diberikan keberkahan oleh Allah dengan pilihannya. Contohnya tempat. Ada tempat yang Allah berkahi Bu? Mana? Di mana? Mekah, Madinah, masya Allah, mumtaz Ibu ya. Ibu buka surat Al-Imran ayat 96. Surah Al-Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Luar biasa Ibu sekalian nih. Sesungguhnya rumah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah di Bakkah, Baitullah di Bakkah. Bakkah itu nama sebelum Makkah. Bakkah, nama lembah yang namanya Bakkah. Ya ibu-ibu kalau yang
sudah diizinkan oleh Allah untuk ke tanah suci, ke Mekah, ke Baitullah, itu Ka'bah itu berada di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau ibu masuk dari pintu Masjidil Haram itu kan kelihatan apanya? Atapnya. Kemudian ibu baru tuh turun. Itu menunjukkan bahwa itu di sebuah lembah. Ka'bah itu di sebuah lembah. Jadi sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia ialah Baitullah di Makkah, di Bakkah. Mubarakan, yang telah diberkahi, wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Artinya ibu-ibu sekalian, makhluk yang dinamakan tempat akan diberikan berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pula itu karena Allah telah memilihnya. Jadi ibu-ibu atau kita jangan menentukan sendiri. Tempat itu memiliki berkah tanpa melihat apakah memang ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya atau tidak bahwa tempat itu mendatangkan keberkahan. Ya, contohnya apa yang kita sering lihat? Kuburan-kuburan. Kuburan. Kan ada orang yang sering berziarah. Apa tujuan utama mereka, Ibu? Mendapatkan keberkahan. Pertanyaannya adalah, apakah kuburan yang akan dituju itu telah mendapatkan atau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan? Karena kita sudah meyakini tadi bahwa semua makhluk Allah yang diberikan keberkahan adalah makhluk yang telah dipilihnya. Jadi jangan kita yang nentuin. Kalau kita yang nentuin, maka kemungkinan ya kita menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat yang mulai ini menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat, dan ini makhluk Allah ibu ya sekalian, yang telah mendapatkan izin, mendapatkan pilihan bahwa tempat Mekah ini telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempat yang lain, Madinah. Begitu juga satu lagi apa? Satu lagi ibu, Masjidil Aqsa. Di mana dalilnya Ustadz? Ibu buka surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa yang berada di mana? Palestina. Alladzi barakna, yang telah kami berkahi keduanya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa telah Allah berikan keberkahan. Haulahu, sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada mereka, perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu berani mengatakan, ayo kita ke Al-Furqan biar mendapatkan keberkahan? Kalau zatnya, ibu tidak punya dalil. Kalau zatnya ya. Kalau zatnya tidak ada dalil. Namun kalau yang dimaksud ibu adalah, ayo kita ngaji di Masjid Al-Furqan agar mendapatkan keberkahan. Maksudnya adalah bukan tempatnya tapi ilmunya.
Ibu bilang, wah kita kemungkinan nanti orang berbondong-bondong ke Masjid Al-Furqan Ibu. Kalau udah ada isu bahwa Al-Furqan adalah tempat yang telah diberkahi, sedangkan tidak ada dalil. Tapi mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Furqan ini, mendatangkan keberkahan. Demikian juga makhluk Allah yang dinamakan waktu Ibu. Waktu. Kalau tadi kan tempat nih, sekarang waktu. Ya. Sekarang waktu. Emang ada waktu-waktu yang diberkahi, Bu? Ada. Seperti kapan? Ba'da asar di hari Jumat. Terus hari Arafah. Kemudian sepertiga malam terakhir. Kemudian Ramadan. Ramadan Ibu ya? Iya, bulan Ramadan adalah bulan diberkahi. Kemudian ada satu malam yang saya pernah bahas di kabar Ramadan adalah malam Qadar. Jangan bilang malam Lailatul Qadar, malam lagi Qadar, malam Qadar. Malam Qadar. Malam kan cuma satu Ibu ya. Kemudian 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah, hari Jumat, bukan hanya di waktu asar saja Ibu. Di hari Jumat seluruhnya itu adalah hari berkah. Kemudian sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu dari jam berapa kira-kira? Jadi jam 2. Ya, Ibu kalau pengen ngitung sepertiga malam terakhir ya, malam itu berapa jam? Malam itu dari kapan sampai kapan? Maghrib sampai subuh. Hitung berapa jam? Coba dari jam 6 deh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai pukul 4. Berapa jam? 11 jam ya? Bener gak Bu? 11 sampai 10? Dari jam 6 sampai jam 4. 11 bagi 3 berapa? 3 jam setengah. Nah 3 jam setengah terakhir itulah yang sepertiga malam terakhir. Bisa dihitung setengah 2 kurang lebih. Jadi misalkan Ibu bangunnya jam 4, masih sepertiga malam, selama belum Allahu Akbar sholat subuh. Apa dalilnya Ibu sekalian bahwa waktu tersebut yang kita sebutkan itu waktu yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan? Dalilnya apa? Dalilnya di surah Al-Qadar. Surat apa? Al-Qadar di antaranya, Ibu bisa baca ya. Kemudian di surat Ad-Dukhan. Di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami Allah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Malam ini maksudnya adalah malam Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Artinya Ibu sekalian, bahwa malam Qadar kok malam diberkahi, itu siapa yang menyatakan ini? Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih makhluk yang disebut waktu, yaitu malam Qadar itu menjadi malam yang diberkahi. Kemudian juga dalil-dalil yang lain dari hadis bahwa bulan Ramadan misalkan bulan yang diberkahi. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Ketika Nabi SAW bergembira menyambut bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya,
Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Biar lengkap, makhluk Allah yang lain yang diberikan keberkahan, Ibu bisa sebutkan coba apa selain dari waktu tadi, selain dari tempat, kemudian zat, maksudnya adalah manusia misalkan, selain itu ada lagi nggak, Bu? Hah? Ada nggak? Selain itu nggak ada, Ustaz. Air hujan? Air hujan berkah nggak? Hah? Enggak, bikin banjir gitu ya? Iya nggak, Ibu? Makan sahur? Berkah. Zam-zam? Berkah. Kurma ajwa? Zaitun? Masya Allah. Yang disebutkan ini semua telah Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, ibu sekalian. Lagi-lagi kita kan perlu dalil ya. Buka surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon biji-bijian, tanaman yang diketam. Jadi mubarakan, yang kami berkahi. Air hujan itu berkah. Selain air hujan, kalau air sumur, Bu? Enggak, walaupun itu berasal dari air hujan. Kalau air hujan itu kan dohirnya, Ibu ya, ketika turun hujan itu kan Ibu berkah. Kita bilang itu berkah. Maka dalam hadis yang lain, ada para sahabat pernah menyaksikan Nabi SAW itu ketika hujan pertama kali. Jadi ketika lama tidak hujan, kemudian hujan pertama kali, maka para sahabat bercerita, dan ini disampaikan di hadis riwayatkan Imam Muslim. Itu Nabi membuka bajunya dan kemudian hujan-hujanan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Loh, kok Nabi hujan-hujanan ya?" Maka apa kata Nabi? Ya. Jadi Allah telah menurunkan air hujan ini, fima makna ya, yaitu mengandung keberkahan atau menjadikan rahmat. Jadi bukan berarti kalau lagi sakit hujan-hujanan. Lagi sakit jangan hujan-hujanan. Khawatir ya, khawatir Ibu ya. Karena ternyata subhanallah Ibu, air hujan itu ya, sebagian penjelasan ulama keberkahannya itu banyak. Di antaranya dalil yang tadi disebutkan surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bih. Itu ada sebagian ulama berdalil dengan ini, orang yang ingin memiliki momongan itu hujan-hujanan. Hujanan. Dengan dalil ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit yang banyak manfaatnya, kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji. Artinya sel-sel yang mungkin Allahu alam misalkan mati itu bisa tumbuh kembali dikarenakan air hujan. Ini pula dikuatkan sebagian ahli herbal ya. Allah alam bissawab. Dan yang lainnya dalilnya diantaranya pohon kurma juga berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, inna minas syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim hiya an-nakhlah. Sesungguhnya ada satu pohon yang berkahnya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon kurma.
Kemudian dalil mengenai kurma ajwa, man tasabbaha kulla yaumin sab'at tamarat ajwatan lam yadurruhu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari sebelum makan yang lainnya memakan 7 butir kurma ajwah, maka hari itu tidak ada racun dan sihir yang memudaratkannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga tadi disebutkan Ibu, sahur itu ternyata berkah. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena ada berkah pada makan sahur. Dan yang terakhir, innaha mubarakatun innaha ta'amun tu'min. Ketika Nabi SAW menyampaikan tentang air Zam-Zam, innaha mubarakah, sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah berkah. Innaha ta'amun tu'min, sesungguhnya air Zam-Zam itu mengenyangkan. Karena dalam riwayat lain, ma'u Zam-Zam kama syuribalah atau kama qala Nabi SAW. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat si peminumnya. Jadi kalau misalkan ibu lapar di tanah haram ya, kalau sekarang tidak terlalu bebas. Kalau ibu kan kemarin bawa botol ya, bawa jeligen. Sekarang enggak. Sekarang ibu kalau di sana itu dikasihnya pakai botol, ya botol. Jadi nggak kayak dulu ibu bawa botol dari sini. Ada jamaah saya dari sini udah bawa botol kosong. Masya Allah ya, semangatnya. Bahkan pas pulang ibu itu ditenteng pakai tas ransel. Saya khawatir sekali ketika melewati imigrasi bandara itu, takut di ini. Ternyata kata dia, alhamdulillah lolos Ustadz. Masya Allah. Jadi satu tentengan itu isinya Zam-Zam, pakai botol botol ini ya, minuman yang ada di sini, bawa semuanya di sana. Luar biasa. Ya. Jadi ma'u Zam-Zam kama syuribalah. Jadi sebagaimana niat si peminumnya, maka itu akan menjadi. Jika niatnya adalah karena lapar, maka akan jadi makanan, kenyang. Ya. Kenyang. Ini yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian. Saya ulang, yang pertama tadi makna dari barokah. Yang kedua, bahwa keberkahan itu semua milik Allah. Yang ketiga, bahwa keberkahan itu akan diberikan kepada makhluknya, makhluk yang telah dipilih. Jadi bukan makhluk terserah kita, tidak. Nanti jadi bingung. Nanti jangan-jangan nanti tadi disebutkan pohon kurma, ibu bilang tuh pohon kelapa di samping Wajah Al-Furqan berkah. Wah bahaya nanti. Bisa-bisa ditebangnya itu nggak pada mau. Ya, satu pohon sama itu beda perawatan juga beda, bukan memang berasal dari keyakinannya. Ya, di dekat di sana Cimuning itu ada pohon yang ada di sini juga, bahkan lebih besar daripada yang di sini. Tapi di sana mah dipotong ya dipotong aja. Coba kalau yang di sini sampai dirawat, dikasih wangian, kasih sesaji, kemudian dirayain, la ilaha illallah. Karena memang timbul dari keyakinan yang salah. Baik, untuk yang keempat, keberkahan itu bisa dibagi dua ibu. Keberkahan itu bisa dibagi dua. Yang pertama keberkahan agama, yang kedua keberkahan duniawi. Kalau kita bilang kalau agama berarti ukhrawi, keberkahan ukhrawi, dan keberkahan yang kedua duniawi. Ya, keberkahan duniawi, agama dan keberkahan duniawi. Keberkahan agama, ibu-ibu sekalian,
Tapi ada juga yang keberkahannya dua-duanya dapat, baik dari agama maupun dari duniawi dapat. Kita contohkan keberkahan agama murni, maksudnya keberkahan agama murni. Contohnya adalah keberkahan di 3 masjid yang tadi kita sebutkan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini murni keberkahan agama. Adapun contoh keberkahan duniawi murni bisa diambil manfaatnya secara duniawi. Zaitun, laban, apa itu laban? Susu, terus air hujan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya, itu keberkahan secara duniawi. Namun jika keberkahan duniawi tadi yang saya sebutkan, pohon zaitun, susu hujan dan seterusnya, itu tidak digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak digunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka atau bahkan untuk bermaksiat, maka hakikatnya bukan keberkahan, tapi justru mengundang bencana. Ini yang keempat, ibu-ibu sekalian, keberkahan dibagi menjadi 2. Kemudian kelima Bu ya. Di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasad siapa? Jasad siapa ibu? Secara zat, keberkahan dari jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun jasad Nabi kenapa berkah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendaki. Jadi jangan sampai nanti ada seorang ustadz misalkan, atau seorang siapa ya, kemudian jasadnya itu diambil berkahnya. Contohnya adalah keberkahan rambut beliau, keberkahan air liur beliau. Percaya nggak Bu? Air liur beliau, kalau bekas air minumnya itu diperebutkan, ini berkah. Kemudian keringat beliau berkah. Intinya secara umum tubuh beliau, bahkan semua apa yang dipakai oleh beliau, seperti selendang beliau, rida itu selendang ya, kemudian baju beliau, tongkat beliau, itu semua berkah. Namun sekali lagi ibu sekalian, jangan dinisbatkan kepada yang lain. Jangan dinisbatkan kepada orang lain selain Nabi SAW, hatta kepada para sahabat Nabi, sampai kepada para sahabat Nabi SAW itu jangan dinisbatkan ibu sekalian. Ya, sahabat terbaik Nabi siapa? Abu Bakar. Sampai sekarang, kemarin saya lihat ya, di sebuah tempat di rumah ada 4 gambar orang ya,
Itu di situ saya karena gambarnya sudah agak layu apa namanya? Gambarnya agak udah kusam gitu. Saya deketin, ternyata di situ di bawah ada tulisan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Itu memang dulu ada kamera ya. Sampai segitunya gitu. Ada nggak? Tapi kalau digambar mungkin Bu ya. Masya Allah, saya juga bingung tuh. Biasanya sekaligus untuk pajangan dan jimat. Kepada para sahabatnya aja tidak boleh, apalagi kepada selainnya. Buktinya apa? Buktinya kita tidak pernah mendapatkan ibu-ibu sekalian, para sahabat itu saling meminta keberkahan di antara mereka. Jadi para sahabat itu saling meminta keberkahan di antara mereka. Begitu juga tidak ada satupun dari sahabat yang dicari keberkahannya oleh para tabi'in. Tabi'in itu siapa Ibu? Orang yang mengikuti sahabat atau muridnya sahabat, itu tabi'in. Tabi'in itu artinya apa? Pengikut. Tabi'in itu artinya pengikut. Jadi siapa maksudnya? Pengikutnya sahabat. Makanya kan di sana ada rincian yang dinamakan dengan sahabat itu apa Ibu? Orang yang hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan melihat atau bertemu dengan Nabi. Emang ada sahabat, emang ada orang yang hidup bersama satu zaman dengan Nabi tapi tidak melihat Nabi, ada nggak? Ada. Siapa contohnya? Siapa? Salman Al-Farisi. Dia tidak melihat siapa? Nabi. Tapi hidup pada zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Jadi ini sekali lagi nih yang disebut dengan sahabat, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Tiga ini harus. Nanti kalau bilang tidak beriman, nah nanti Abu Jahal, Abu Lahab, dia kan hidup bersama Nabi, sesama dengan Nabi, bahkan berjumpa dengan Nabi, bukan berjumpa lagi, bahkan ingin menentang dakwah beliau, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka bukan sahabat. Nah, kalau tabi'in, yaitu tadi muridnya para sahabat, tentunya dia melihat sahabat tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Itu para tabi'in tidak, mereka tidak mencari-cari mana si fulan, malah sahabat fulan, ingin cari keberkahannya, tidak ada. Jadi dia ada seorang sahabat tuh yang dicari keberkahannya oleh para tabi'in. Padahal di kalangan para sahabat ibu-ibu sekalian, ada 4 sahabat yang kita sebut mukhalifah. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan para sahabat-sahabat yang lain syuhada, yaitu yang ikut perang Badar. Ya, mereka tidak pernah mencarinya. Jadi kita harus tahu bahwa zat Nabi itu berkah. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta para sahabat pun, apalagi yang sekarang, orang sekarang, ya. Kemudian yang ke-6 yang perlu diketahui, dan ini masuk di bab ini, beliau rahimahullah ta'ala
menulis bab ini, yakni bab barang siapa mencari keberkahan kepada pohon dan batu dan sejenisnya, ini hukumnya musyrik. Wa nahwihima, atau sejenisnya, maksudnya bukan hanya pohon dan batu saja, namun semuanya yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin kita kerucutkan yang tidak mendapatkan izin atau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu bisa menimbulkan kesyirikan. Seperti kuburan, ya. Kalau pohon dan batu itu dulu juga pernah kan? Dulu pernah dilakukan meminta. Sebagian sahabat Nabi itu meminta agar dibuatkan apa? Pohon untuk gantungan senjata agar mendapatkan keberkahan. Maka kita bisa simpulkan juga ibu-ibu sekalian, karena keberkahan adalah pilihan dari Allah atau sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diperintahkan untuk mendapatkan berkah atau tidaknya, maka kita bisa simpulkan bahwa mencari keberkahan itu merupakan ibadah. Maka jika dinamakan ibadah, maka tidak boleh mencari keberkahan atau mencari kebaikan kepada selain Allah atau kepada perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Meminta keberkahan tadi, kalau di sini sebutkan kepada pohon, kepada batu, kuburan, atau mungkin benda-benda keramat yang lainnya. Maka kesimpulan dari pertemuan di pagi hari ini ibu-ibu sekalian, bahwa meminta berkah atau tabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya merupakan perbuatan syirik. Perbuatan ini bisa menjadi dua, bisa tergolong dua perbuatan, bisa syirik kecil, bisa juga syirik besar. Kapan dikatakan seorang itu mencari keberkahan tidak disyariatkan Allah, dengan mencarinya tidak disyariatkan oleh Allah menjadi syirik kecil, dan kapan menjadi syirik besar? Syirik kecil apabila, nah ini ibu ya, ini perlu digarisbawahi. Seorang yang meminta atau bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi syirik kecil apabila seseorang mencari keberkahan dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut hanyalah sebab yang Allah alirkan keberkahan melalui benda-benda tersebut. Paham tidak ibu? Jadi perbuatan mencari berkah atau bertabaruk dengan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah itu menjadi syirik kecil apabila dia hanya berkeyakinan ibu, dia hanya berkeyakinan bahwa benda tersebut itu hanya sebagai wasilah saja, menjadi wasilah saja, dia akan mendapatkan keberkahan melalui benda tersebut, sedangkan benda tersebut belum atau tidak diizinkan oleh Allah. Seperti
orang yang memakai jimat. Itu kan kebanyakan dia hanya meyakini ini hanya sebab. Dia meyakini ini gelang saya misalkan itu hanya sebab keselamatan bagi saya. Namun keyakinan dia bahwa keberhasilan itu dari siapa? Dari Allah. Makanya kan kalau bahasa kita nih ikhtiar gitu Bu. Ikhtiar. Jadi dia memakai sesuatu ya, jimat misalkan gelang apa-apa gitu. Dia tidak meyakini bahwa gelang jimat ini adalah memiliki yang bisa dengan sendirinya itu memberikan keberkahan, tidak. Dia cuma meyakinan bahwa ini benda itu menjadi wasilah saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun benda ini atau makhluk ini itu tidak diizinkan oleh Allah. Maka ini masih terjatuh dalam syirik kecil. Dia masih meyakini bahwa yang memberi keberkahan itu memang Allah, namun dia meyakini melalui benda ini. Dan itu kemungkinan yang sering kebanyakan orang sekarang yang memakai jimat. Nah, kapan menjadi syirik besar ibu-ibu sekalian? Nah ini, menjadi syirik akbar jika ia meyakini bahwa yang ia minta keberkahan tersebut itu dengan sendirinya memberikan keberkahan. Dengan sendirinya benda tersebut itu memberikan keberkahan. Jadi bukan Allah lagi. Nah, ini syirik akbar, besar. Karena dia sudah menduakan Allah bahwa ada makhluk lain yang memiliki kekuasaan seperti kekuasaannya Allah. Maka ini syirkul akbar. Syirkul akbar. Misalkan ada orang yang menempelkan tangannya ke kuburan, batu, pohon, ya, bahkan tidak sedikit orang yang duduk di pinggir kuburan, nongkrong di kuburan. Dia meyakini bahwa dengan apa yang ia lakukan itu mendekatkan dirinya kepada Allah, dan bukan hanya sekedar mendekat keberkahan, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Maka kuburan tersebut atau penghuni kuburan tersebut ataupun tempat berkah tersebut telah dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, syirikan besar. Wallahu a'lam bishawab ibu sekalian. Ini sebenarnya masih panjang karena tadi kita awali dari hal-hal yang memang kita perlu ketahui. Namun sebenarnya insya Allah ibu ya, dengan penjelasan yang di atas, ketika ibu mendengar atau membaca tulisan judulnya, mereka yang mengharapkan berkah pohon kepada pohon dan batu sejenisnya, itu ibu sudah menyimpulkan ya bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan. Baik, Allahu a'lam bishawab ibu sekalian dan para jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapatkan ya, keberkahan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan dari ibu sekalian mungkin ada waktu 2-3 menit. Kalau tidak ada saya tutup insyaallah. Ada ibu? Baik, tidak ada ya. Baik. Ada. Pakai tulisan atau pakai Kenapa ibu?
Baik, buat makanan banyak, kita doakan menjadi berkah Ibu ya. Iya. Oh. Iya. Ini pernah Nabi SAW membagikan kurma ya. Dari sekian sahabat Nabi SAW itu banyak sekali. Namun yang dibagikan sebenarnya hanya beberapa keranjang mungkin. Yang mungkin kalau kita bahasa zahirnya itu ini nggak akan cukup. Namun kenapa kenapa kok makanan itu bisa cukup? Nah, ini diantara keistimewaan dari Nabi SAW, bahwa apa yang beliau lakukan adalah menuai keberkahan. Maka tadi kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dari makna, yaitu banyaknya kebaikan, banyaknya manfaat, maka demikian makanan, harta, ya, ketika dipakai itu membuat kita tenang, bahkan memberikan faidah ya. Kalau makanannya mengenyangkan ya, jadi subur badan misalkan, dan seterusnya, itu pun kita bisa sampaikan itu adalah merupakan keberkahan. Karena tadi disampaikan kan, keberkahan ada dua, agama dan duniawi. Dan diantaranya keberkahan duniawi adalah tadi siapa? Air zam-zam, buah kurma ajwa, susu, ya. Itu bisa dikatakan bahwa makanan yang kita makan sedikit kok bisa mengenyangkan, itu kita bisa katakan bahwa makanan itu adalah berkah. Harta kita yang mungkin tidak banyak seperti orang-orang misalkan, tapi Masya Allah kita tetap dicukupkan dengan harta yang tersebut, ya, dicukupkan. Nah, itu kita katakan juga bahwa harta tersebut insya Allah adalah harta yang berkah. Berbeda dengan harta atau makanan yang tidak berkah. Harta berkah, harta yang tidak berkah, ketika ibu-ibu memiliki harta segudang ya, bahkan mungkin kita katakan 7 turunan tidak akan habis, ya, digunakan untuk foya-foya, tidak menimbulkan ketenangan di hati, maka Allah alam bisawab, kemungkinan harta itu belum berkah. Bukan gak berkah ya, belum berkah mungkin. Namun jika digunakan untuk sesuatu yang kebaikan, ketaatan kepada Allah, maka insya Allah yang ditimbulkan adalah keberkahan, kebaikan bagi kita. Ya, diantaranya adalah menuai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Iya, mungkin itu ibu. Allah alam bisawab. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Tat. Kita kan suka pergi umpama ke ustadz, ke orang pintar ustadz, ya dia berdalil agama. Tapi tiba-tiba kita disuruh bawa ini, bawa itu, bawa ini. Apakah itu jatuhnya syirik, Tat? Bisa diulang Bu, maaf. Salah. Seandainya kita kan ke ustadz dengan dalil ustadz gitu. Saya sering banyak teman-teman saya pergi ke ustadz, disuruh baca-baca Quran ini itu macam-macam ayat, tapi dia ada syaratnya, Tat. Ada yang disuruh bawa kembang, bawa macam-macam lah syarat-syaratnya. Apakah itu jatuhnya syirik, Tat? Tapi dipakai dengan dalil agama. Ada yang bisa ini Bu, diulang maksudnya biar jelas. Saya pernah dengar teman-teman saya kan pergi ke orang pintar, dia berdalil ustadz. Iya. Dia mengaku ustadz. Selain diceramai dengan ilmu agama, terus tiba-tiba teman saya itu disuruh bawa bunga, macam-macam gitu, Tat. Dimandikan dengan kembang. Apakah itu jatuhnya syirik, Tat? Padahal dia berdalil dengan agama. Baik. Intinya mendatangi orang pintar Ibu ya. Ya. Ibu-ibu sekalian, memang sekarang namanya ustadz ya. Kalau orang itu juga bukan dukun. Tapi sebenarnya kalau memang yang dilakukan adalah
yang dilakukan adalah hakikatnya sama dengan dukun, maka sebenarnya apapun namanya ya dukun sebenarnya. Ya, misalkan tadi ibu mengatakan kalau di sana suruh dimandiin air kembang 7 rupa jam 12 malam, ya, kemudian harus keliling desa, terus kemudian nyembelih ayam yang bulunya hitam semua, harus disembelih oleh suaminya misalkan di malam tertentu, terus darahnya jangan sampai jatuh ke bumi misalkan, dan praktek-praktek yang lain. Intinya ini perbuatan ini mirip, bahkan mungkin sama persis dengan yang dilakukan oleh para dukun, ya. Maka ini pun termasuk perbuatan syirikan, ya, karena di sana ada pengobatan yang dibolehkan sebenarnya. Pengobatan yang dibolehkan itu pengobatan diantaranya adalah dengan terapi ruqyah, iya, di ruqyah. Dan hati-hati juga, sekarang banyak bilang ruqyah. Ruqyah itu sebenarnya sebagaimana kita sampaikan sebelumnya kan ruqyah dan tamimah. Jadi ruqyah itu ada dua, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Syirik. Ruqyah yang syar'i ya ruqyah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, sebatas itu saja. Ada cara-cara sendiri, mungkin ditiupkan dan seterusnya. Namun ruqyah yang syirik biasanya yaitu sebelum dibacakan siapkan ayam, siapkan ini, siapkan ini, seolah-olah dia itu mengiyakan permintaan si jin ini. Maka ini termasuk perbuatan kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Iya. Dalam hadis, banyak hadis sebutkan man ata arrafan, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai'in au fima makna, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, ya, bertanya tentang sesuatu. Di sini pertanyaannya memang sesuatu yang gaib, ya, yang gaib, maka lam tuqbal salatahu arba'ina yauman au fima makna. Maka orang seperti ini yang datang dan nanyain sesuatu saja itu sholatnya 40 hari tidak diterima. Masya Allah, Bu, itu cuma nanya, Ustaz, ini kenapa ya anak saya 7 hari kok nggak, batuknya kok nggak sembuh-sembuh gitu. Kan seharusnya kalau batuk ke dokter ya. Dia ke situ. Dia jawabnya apa? Oh, kayaknya ibu telat. Telat apa? Telat nggak ngasih gitu misalkan. Kemarin lewat tuh mau robok kliwon. Misal. Kemudian dibenarkan apa yang dilakukannya, yang dikatakan aja benar. Oh, iya benar juga nih kata Pak Ustadz ini. Maka dari yang lain, man ata arrafan au kahinan fatasaddaqa bima yaqul, barang siapa yang mendatangi dukun atau kahin kemudian dia mengiyakan atau membenarkan apa yang dikatakannya, apa kata Nabi? Dia telah kufur. Waqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi hati-hati sekali karena sekarang banyak praktek-praktek yang mengatasnamakan, iya, ya, stylenya sama, bahasanya sama, hati-hati. Allahu a'lam bishawab, ibu sekalian. Sampai di sini, Bu? Satu lagi, Ustaz. Mangga. Untuk yang poin kedua, keberkahan seluruhnya ada pada Allah. Dalil pertama kan surat Ali Imran ayat 26. An-Nahl ayat 53. Yang ketiga surat Ali Imran ayat berapa, Ustaz? Tinggalan tadi. Yang nomor 2 ibu tadi ya. Surah Al-Imran biyadikal khair. Yang pertama kan ayat 36 tadi, 26. Ya. Yang satu lagi Al-Imran yang kul innal fadla
biyadillahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Ali Imran 73. Ali Imran ayat 73. Sampai di sini, Bu? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan pertemuan yang singkat ini. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan dan buat ibu-ibu sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, ibu-ibu ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang kembali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala penyakit. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi